cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian? Saya yakin kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Lagu yang tadi dinyanyikan oleh Fortihi adalah tentang kolam susu yang menggambarkan bahwa kekayaan atau sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah. Sesuai dengan materi kita kali ini, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Langsung kita simak ya. Yang pertama adalah potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia yang besar saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk yaitu kayu. Terdapat 4.000 jenis kayu. 267 merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenisnya yaitu kayu keruing, meranti, agatis. Yang kedua ada kayu jati, ketiga rotan, keempat kayu cendana, kelima kayu rasa mala dan akasia. Silakan kalian perhatikan jenis-jenis kayu berikut ini. Kita lanjutkan berikutnya yaitu tentang fungsi hutan. Yang pertama yaitu menyimpan air hujan. Kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Namun, sayangnya hutan telah banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Akibatnya, bencana alam banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Agar sumber daya hutan kita tetap lestari dan memberikan manfaat secara terus-menerus pada bangsa Indonesia, yang harus kita lakukan, yang pertama, menghemat penggunaan kertas. Yang kedua, melakukan daur ulang kertas. Yang ketiga, memelihara tanaman. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Berikutnya adalah potensi sumber daya tambang. Kita akan bahas 5 macam potensi yang ada di Indonesia. Yang pertama nanti adalah minyak bumi dan gas, kedua batu bara, ketiga boksit, keempat pasir besi, dan kelima emas. Silakan kalian perhatikan dulu persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Potensi yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Cadangan minyak bumi di Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Sebaran penghasilan minyak yang ada di Indonesia yaitu di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Yang kedua adalah batu bara. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun, dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia.
dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Yang ketiga, boksit. Boksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Boksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Produksi mencapai 1.262.710 ton. Boksit ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Yang keempat yaitu pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak di Lampung, Pegunungan Verbeek di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Yang kelima yaitu emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Tambang emas tersebar di Indonesia, diantaranya ada di Papua, Kalimantan Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Mongodo Minahasa, Riau, dan Bengkulu. Yang kedua yaitu potensi kemaritiman Indonesia. Ada 3 hal yang akan kita bahas di sini, yaitu perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Silahkan kalian perhatikan data berikut ini tentang potensi kemaritiman di Indonesia. Yang pertama yaitu perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Yang B, hutan mangrove. Kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Ada 2 fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Kita lihat sekarang satu persatu. Yang pertama, fungsi ekologis. 1. Sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Yang kedua, melindungi pantai dari abrasi air laut. Kemudian fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya, penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Yang C yaitu terumbu karang. Indonesia memiliki kekayaan terumbu karang yang berlimpah. Namun, sebagian dari terumbu karang telah mengalami kerusakan. Dalam 50 tahun terakhir, terjadi penurunan sebanyak 50%. Hanya sekitar 5,23% yang berada dalam kondisi yang baik. Demikian materi kita kali ini tentang potensi kemaritiman Indonesia. Apakah kalian sudah paham tentang materi kali ini? Jika belum, silakan diulang kembali dan jangan lupa untuk dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian, tonton, komen, like, share. Satu lagi yaitu subscribe, supaya kami tetap semangat dalam menghasilkan
materi-materi yang bisa membantu kalian dalam belajar. Cukup sekian, semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan tetap semangat, selalu jaga mood, dan selalu berdoa. Sampai jumpa. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi